Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Matahari nyaris tenggelam saat Budi duduk sendirian di depan kos-kosan peninggalan orang tuanya. Dinding-dinding bangunan itu mulai mengelupas, kusam dimakan waktu, dan daun jendela yang longgar sesekali berderak tertiup angin sore. Kosan itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran tempat tinggal yang dulunya tak pernah sepi dari tawa para mahasiswa rantau. Kini, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang setia menemani. Satu persatu penghuni pergi sejak 2 tahun terakhir. Mulai dari keluhan air yang sering mati, listrik yang suka ngadat, sampai bisikan soal aura tak enak di malam hari. Tapi Budi tak pernah percaya hal semacam itu. Ia percaya semua bisa diperbaiki jika punya uang. Masalahnya, sekarang ia tak punya apa-apa lagi, kecuali bangunan reot itu dan utang yang menggunung. Bangkrut tinggal nunggu waktu, gumamnya, menyesap kopi hitam yang sudah dingin. Tiba-tiba suara motor menderu pelan mendekat, lampunya menyorot ke arah kaki Budi. Pak Joko, tukang ojek langganan yang sudah seperti saudara sendiri, turun dari motornya sambil membawa 2 bungkus nasi rames. "Masih belum ada yang ngekos, Bud?" tanya Pak Joko, menyerahkan sebungkus makanan ke Budi. Budi menggeleng lesu. "Nol, dari minggu kemarin aku pasang iklan, nggak ada yang ngehubungi." Pak Joko duduk di sampingnya. Suasana hening sejenak sebelum ia bersuara pelan. "Kalau kamu benar-benar butuh, ada cara supaya kosanmu laris lagi, tapi kamu harus berani bayar harganya." Budi menoleh, menatap wajah Pak Joko yang serius. "Apa maksudmu? Pesugihan?" Pak Joko tak langsung menjawab. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskan asap ke arah langit yang mulai gelap. "Enggak sepenuhnya begitu. Aku cuma menyampaikan, ada orang yang bisa bantu. Tapi kamu harus yakin, sekali masuk, enggak bisa mundur." Budi memutar bola matanya. "Siapa orang itu?" "Namanya Mbah Suro. Rumahnya di pinggir sungai tua, dekat sawah belakang. Kalau kau ketuk pintu rumahnya 3 kali dan bilang aku butuh penolong, dia akan membukakan pintunya." Budi menatap kosong ke arah bangunan kosannya. 3 pintu kamar yang masih tersisa terbuka lebar, seolah mengejeknya, seolah mengatakan, tak ada yang mau tinggal di tempat ini. Ia mengepalkan tangan. Besok adalah batas akhir cicilan ke bank. Jika tak bisa bayar, kosan itu akan disita. "Kamu serius, Jok?" Pak Joko mengangguk pelan. "Aku nggak main-main. Tapi ingat, jangan sembarangan. Apalagi nanti kalau dia minta syarat. Harus kamu ikuti betul-betul." Malam itu, Budi tak bisa tidur. Kata-kata Pak Joko terus terngiang di telinganya. "Ada cara supaya kosanmu laris lagi." Tawaran itu menggoda dan mengerikan dalam waktu bersamaan. Tapi bisakah ia menolak saat hidupnya nyaris jatuh ke jurang kehancuran? Sekitar pukul 2 dini hari, ia memutuskan untuk pergi. Ia menyalakan motornya dan melaju ke arah yang disebut Pak Joko. Jalan setapak menuju rumah Mbah Suro diselimuti kabut, tipis. Pohon-pohon besar di sekelilingnya bergoyang pelan seperti sedang berbisik. Jantung Budi berdetak lebih cepat saat ia berdiri di depan rumah kayu reot yang hanya diterangi lampu minyak. Ia mengetuk pintunya 3 kali. "Tok, tok, tok." "Aku butuh penolong," bisiknya, tak ada suara. Tapi pintu rumah itu berderit terbuka sendiri, menampakkan lorong gelap dengan aroma dupa menyengat. Budi melangkah masuk. Di dalam, seorang lelaki itu duduk bersila. Matanya tertutup kain hitam, tapi seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Budi. "Anak muda, kau sudah terlalu lama membiarkan rumah itu lapar," gumam Mbah Suro tanpa membuka matanya. "Lapar?" tanya Budi. "Bingung. Tempat itu butuh penghuni, tapi bukan sembarang penghuni. Kau siap memberinya makanan? Aku siap lakukan apa saja. Asal kosanku hidup lagi," kata Budi, nyaris tanpa berpikir. Mbah Suro tersenyum kecil, dan dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebuah kendi tua berwarna hitam keabu-abuan. Terdapat ukiran menyerupai wajah bayi yang sedang menangis. Aroma anyir dan amis menyeruak dari sela-sela penutup kendi.
bawa ini pulang. Kuburkan di bawah tangga, masuk kosanmu. Tapi ingat satu hal. Budi menelan ludah saat tangan tuanya menggenggam pundaknya erat. Jangan pernah buka kamar nomor 13. Budi hendak bertanya, tapi Mbah Suro sudah lenyap seperti kabut. Ia berdiri sendirian di tengah rumah kosong dan gelap, seolah semua tadi hanya mimpi. Tapi kendi itu nyata, berat, hangat, dan sesekali bergetar. Ia membawa kendi itu pulang menjelang subuh. Langit masih kelabu ketika ia menggali tanah di bawah tangga depan kosannya. Dengan tangan gemetar, ia menimbunnya, lalu duduk terdiam menatap bangunan itu. Angin pagi berembus dingin, tapi tubuhnya berkeringat. Saat ia hendak masuk ke dalam rumah, ia baru menyadari sesuatu. Tangga di depan kamar nomor 3 bertambah 1 anak. Padahal semalam hanya ada 6, kini ada 7. Dan di lantai papan bawahnya, samar terlihat goresan angka Romawi kecil. Ratsei Budi membeku. Angin membawa suara seperti tawa kecil anak-anak dari dalam kamar itu. Ia menoleh, tapi pintu kamar ketiga masih tertutup rapat. Hening, sunyi. Tapi entah mengapa, ia merasa sedang diawasi. Dan sejak saat itu, kosan Budi tak pernah benar-benar sepi lagi. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas kosan Budi. Udara lembab menempel di kulit, dan angin tak berhenti berembus seperti membawa sesuatu dari dunia yang tak kasat mata. Budi duduk di depan pintu, matanya tertuju pada tangga yang semalam digalinya. Anak tangga tambahan dengan angka Romawi kecil, Tsi, masih terlihat samar meski sudah ia coba tutup dengan tanah. Ia menyesap kopi hangat yang rasanya hambar di lidah. Pikirannya masih tertambat pada kendi hitam yang telah ia kubur. Kendi itu berat dan hangat, seperti sedang memeluk sesuatu yang masih hidup. Bahkan saat ia menguburkannya, ia merasa ada denyut halus dalam benda itu, seperti jantung mungil yang terus berdetak. Budi mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka laptop dan melihat kembali iklan kosannya yang ia pasang di berbagai situs properti. Beberapa menit berselang, notifikasi masuk, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Halo, saya tertarik untuk lihat kosannya. Bisa siang ini?" Budi membelalakkan mata. Sudah berbulan-bulan tidak ada satupun calon penghuni yang berminat. Ia langsung membalas cepat dan menyebutkan alamat. Menjelang tengah hari, suara motor terdengar memasuki halaman. Seorang pemuda tinggi dengan ransel besar turun dan menyapa ramah. "Mas Budi, ya? Saya Rian." Budi mengangguk, mempersilakan masuk. Aneh pikirnya, anak ini tidak menanyakan harga, tidak juga menawar. Matanya menelusuri lorong kosan yang sepi dengan pandangan kosong. Ketika mereka melewati tangga tempat kendi dikubur, Rian berhenti sejenak. Ia mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. "Tempat ini seperti pernah saya datangi." "Kamu pernah tinggal di sini?" tanya Budi. Bingung, Rian menggeleng. "Enggak, tapi rasanya familiar." Beberapa menit kemudian, tanpa pikir panjang, Rian menyerahkan uang muka dan langsung memilih kamar nomor 5. Budi merasa ada sesuatu yang aneh, tapi rasa syukurnya jauh lebih besar. Kosannya kembali berpenghuni. Sore harinya, saat Budi sedang mengepel lantai, suara sepeda motor lain masuk ke halaman. Seorang perempuan muda dengan kulit pucat dan rambut tergerai turun membawa koper besar. "Halo, saya Nina. Tadi saya lihat iklannya, boleh saya langsung lihat kamarnya?" Budi nyaris menjatuhkan ember. Ini terlalu cepat, terlalu mudah. Tapi ia tetap menunjukkan kamar kosong yang tersedia. Dan lagi-lagi, perempuan itu langsung setuju untuk tinggal. Ia memilih kamar nomor 2. Sejak sore itu, udara di kosan Budi berubah. Malam datang lebih cepat, lampu-lampu terasa lebih redup dari biasanya, dan aroma dupa samar-samar tercium dari dalam lorong. Saat Budi hendak masuk ke kamarnya sendiri, ia melihat sesuatu dari sudut mata. Bayangan kecil berlari di bawah tangga. Ia menoleh cepat, tapi hanya hening yang menjawab. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin karena terlalu capek. Tapi saat malam makin larut, suara langkah kecil terdengar berlari-lari di sekitar ruang tamu. Budi membuka pintu kamarnya, namun tak melihat apapun.
Kosan tetap sepi dan semua pintu kamar tertutup rapat. Menjelang pukul 2 dini hari, Budi mendengar suara berbisik dari arah tangga. Ia membuka pintu perlahan, langkahnya menyusuri lorong gelap dengan lampu temaram. Suara bisikan itu makin jelas, seperti suara anak-anak kecil yang tertawa pelan. Ia menunduk, matanya menangkap sesuatu di sela-sela anak tangga. Sehelai kain putih kecil, seperti potongan baju bayi yang sudah berlumur tanah. Dengan tangan gemetar, ia ambil kain itu, lalu kembali ke kamarnya dan menguncinya rapat-rapat. Pagi, harinya Nina muncul di dapur. Wajahnya pucat seperti mayat, tapi ia tetap tersenyum. "Saya suka tempat ini, nyaman sekali, damai." Budi mengangguk canggung. "Kalau ada kekurangan, kabari saja." "Oh tidak," katanya sambil menatap lurus ke arah tangga. "Saya suka suasana rumah ini, apalagi malam-malam, serasa ditemani." Rian muncul dari lorong, lalu bergumam, "Pelan, iya, ditemani." Hari demi hari berlalu. Kosan yang dulunya sepi kini kembali hidup. Tanpa Budi harus pasang iklan lagi. Satu persatu penghuni datang dan langsung betah. Tapi Budi mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Mereka semua, Nina, Rian, dan yang lain, selalu menyendiri. Mereka tak pernah benar-benar ngobrol satu sama lain. Setiap malam, mereka mengunci diri di kamar. Dan kadang, Budi mendengar suara aneh dari kamar mereka. Bukan suara manusia, melainkan seperti gemeretak tulang, bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti, dan sesekali, suara tangisan bayi. Suatu malam, saat Budi tengah membersihkan lorong, ia melihat kamar nomor 13. Pintu kayunya tertutup rapat. Ia menatapnya lama, tangannya seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Perlahan terulur ke arah gagang pintu itu. Lalu, pintu itu bergerak sedikit. Bukan dibuka olehnya, melainkan seperti didorong dari dalam. Bau anyir menyengat langsung menerobos keluar, bercampur. Aroma melati yang tajam menusuk hidung. Budi melompat mundur, jantungnya berdetak keras. Sudah 2 pekan berlalu sejak Kendi dikubur di bawah tangga, dan sejak itu, kosan Budi tak pernah lagi sepi. Setiap hari selalu saja ada yang datang. Entah dari mana mereka tahu tempat itu, padahal Budi sudah lama tak memasang iklan. Tapi mereka datang dengan mata kosong dan senyuman yang terlalu lebar untuk disebut wajar. Ada 8 kamar di kosan itu, dan semuanya kini penuh. Hanya kamar nomor 13 yang tetap terkunci, meskipun beberapa kali Budi yakin pintu itu terbuka sendiri. Saat malam, ia selalu menguncinya kembali, meski tahu kunci tak pernah benar-benar bisa menahan sesuatu yang sudah masuk dari awal. Rian dan Nina, 2 penghuni pertama, makin jarang terlihat di siang hari. Mereka baru keluar saat malam mulai turun, hanya untuk duduk di lorong atau berdiri memandangi tangga, seperti menanti sesuatu. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Namun yang membuat Budi menggigil, setiap kali ia memandang mereka dari sudut tertentu, seperti lewat pantulan cermin atau kaca jendela, sosok mereka tampak buram, kabur, seolah-olah hanya bayangan dari dunia lain. Suatu malam, Budi sedang membersihkan dapur ketika lampu mendadak padam. Suara langkah kaki berlari-lari terdengar dari arah lorong. Lalu suara pintu terbuka dan tertutup sendiri. Dalam gelap, Budi menyalakan senter dari ponselnya dan berjalan perlahan. Cahaya dari senter menyapu dinding lorong yang lembab. Ketika ia sampai di depan kamar Rian, pintu terbuka perlahan dan suara bisikan menyeruak dari dalam. "Dia datang, jangan menolak." Budi langsung menutup pintu dan mundur. Keesokan harinya, ia mencoba bersikap seolah tak ada yang terjadi. Ia menyapu halaman depan saat seorang gadis muda tiba dengan koper besar. Rambutnya panjang sebahu, pakaiannya mirip, seragam sekolah tapi modelnya kuno, rok lipit, kemeja putih dengan pita merah. Ayim memperkenalkan diri dengan suara lembut. "Saya Arum. Saya dengar tempat ini cocok untuk orang sepertiku." Budi tidak lagi bertanya dari mana mereka tahu. Ia hanya mengangguk dan menunjukkan kamar yang tersisa. Arum tersenyum lebar lalu berkata, "Saya pilih kamar nomor 7, ya, nomor keberuntungan." Malam itu, Budi melihat Arum duduk di ruang tamu sambil menggambar. Raut wajahnya serius, dan sesekali ia tersenyum kecil sambil menggerakkan pensilnya. Ketika Budi lewat,
Ia menoleh dan menunjukkan gambar di tangannya. Ini, teman-temanku. Gambar itu menampilkan beberapa wajah dengan ekspresi menyeramkan. Mata besar melotot, bibir tersenyum sampai ke pipi, dan tubuh yang menggantung dengan kepala miring. Salah satunya sangat mirip dengan Dika, penghuni kosan lama yang bunuh diri beberapa bulan lalu. Budi tak berkata apa-apa. Ia hanya kembali ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Ia mulai menyesali segalanya, tapi menyesal tidak mengubah kenyataan. Ia terikat pada kendi itu, pada janji yang diberikan Mbah Suro. Beberapa hari kemudian, seorang penghuni baru masuk lagi. Namanya Yoga. Seorang mahasiswa dengan perawakan tinggi, ramah, dan selalu tersenyum. Tapi Budi memperhatikan satu hal aneh. Setiap kali Yoga lewat di depan cermin yang tergantung di lorong, bayangannya tidak pernah muncul. Cermin itu tetap kosong, meskipun tubuhnya ada tepat di depannya. Suatu malam, Budi memberanikan diri bertanya saat Yoga sedang duduk sendirian. "Kamu tahu nggak, kenapa cermin nggak bisa pantulkan bayanganmu?" Yoga tertawa ringan, suaranya bingin. Persmana fans washi untuk dilihat dari permukaan, Siani untuk dilihat dari dalam. Budi tidak mengerti maksudnya, dan ia pun tak bertanya lebih jauh. Tapi malam itu ia mengunci semua pintu dan jendela. Entah mengapa, udara di dalam kosan makin hari makin berat. Bau melati bercampur anyir mulai jadi aroma tetap. Seolah dinding-dinding bangunan itu menyimpan bangkai sesuatu yang tak pernah benar-benar mati. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh di buku kecil. Nina hanya keluar malam, bicara tentang kampus tahun 80-an. Rian tidak punya bayangan di cermin. Arum menggambar wajah orang mati. Yoga tak terpantul di cermin dan bicara seperti dari dalam liang. Lalu, satu malam, sekitar pukul 2 lewat sedikit, Budi terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamarnya. 3 kali, hening, lalu 3 kali lagi. Ia menggenggam senter dan membuka pintu dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa, tapi dari ujung lorong terdengar suara anak kecil tertawa lirih. Lalu bayangan kecil berlari ke arah tangga. Ketika ia mendekat, ia melihat sesuatu di bawah tangga. Tanah tempat kendi dikubur itu tergali sebagian. Ada jejak kuku kecil mencakar keluar dari dalam tanah. Budi ingin menjerit, ingin kabur, tapi tubuhnya beku. Malam itu, hujan turun deras, menciptakan pola-pola kacau di kaca jendela kosan. Petir menyambar di kejauhan, sesekali menerangi lorong panjang yang mengarah ke tangga dan kamar terakhir. Kamar yang sejak awal diperingatkan oleh Mbah Suro, kamar yang pintunya kini sedikit terbuka, meski Budi yakin sudah menguncinya sejak sore. Pintu itu berderit pelan, seperti diayun angin yang tidak seharusnya ada. Budi berdiri di ambang pintu kamarnya, jantung berdegup seperti genderang perang. Hatinya menolak, tapi rasa ingin tahu menggoda, menyeret langkahnya mendekat ke kamar yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di benaknya. Kamar nomor 13, kamar terlarang. Namun malam itu, langkahnya terasa seperti bukan miliknya. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mendorong punggungnya perlahan. Setiap tapak yang ia ambil terasa berat. Cahaya lampu di lorong mulai meredup satu persatu, seperti mati perlahan saat Budi semakin dekat. Angin mendesis pelan dari celah pintu yang terbuka itu. Ketika ia sampai di depan kamar 13, aroma yang familiar menyambutnya, bau melati, bercampur bangkai, busuk, tajam, dan menusuk hidung hingga membuatnya mual. Ia meraih gagang pintu, dingin seperti es. Jemarinya bergetar saat menekan tuas, membuka pintu perlahan. Engsel berderit panjang seperti jeritan. Ruangan itu gelap, tidak ada lampu menyala. Hanya satu jendela kecil di pojok kamar, tertutup tirai tebal berwarna merah marun yang sudah robek di beberapa bagian. Budi melangkah masuk, dan begitu kakinya menyentuh lantai kamar, udara di dalam langsung berubah. Jauh lebih dingin, jauh lebih sunyi. Seolah ia baru saja memasuki dunia lain. Matanya menyesuaikan diri dengan gelap, dan ia mulai melihat isi kamar. Di pojok ruangan ada tempat tidur usang yang berlumur tanah hitam, seolah-olah diambil langsung dari kuburan.
Di atasnya tergantung beberapa foto tua. Budi mendekat, menyorot dengan senter dari ponselnya. Foto-foto itu menunjukkan para penghuni lama kosan. Wajah-wajah yang familiar, tapi tidak seharusnya masih ada. Dika, dengan senyum palsu dan mata yang tampak kosong. Perempuan muda yang wajahnya pucat mirip Nina. Dan lelaki tinggi kurus seperti Rian. Semuanya berdiri di depan bangunan kosan. Namun di belakang mereka, tampak sosok bayangan anak kecil yang samar berdiri di bawah tangga. Budi ingin berbalik dan keluar, tapi langkahnya tercekat saat mendengar suara bisikan dari bawah tempat tidur. Bukan satu suara, tapi beberapa, seperti ada yang berbisik bersamaan, pelan, tertawa kecil, menyebut namanya. Budi, Budi, sini, main, yuk. Ia menunduk, menyorotkan cahaya ke kolong tempat tidur, mata. Sepasang mata kecil menatap balik padanya dari balik kegelapan. Kilat petir menyambar di luar dan sesaat kamar itu terang benderang. Budi sempat melihat ada beberapa tangan kecil menjulur keluar dari kolong tempat tidur. Tangan-tangan pucat dengan kuku panjang yang kotor dan retak. Ia mundur, napas memburu. Pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri di belakangnya dengan bunyi brak yang menggetarkan dinding. Ia menjerit, mencoba membukanya, tapi pintu terkunci dari dalam. Dari balik dinding, terdengar suara ketukan pelan. 1, 2, 3, diikuti suara derap langkah yang mendekat dari arah lorong. Jangan buka, jangan buka. Suara anak kecil bergema dari balik tembok. Tapi suara lain menyusul, lebih dewasa, berat, seperti milik Mbah Suro. Sudah waktunya. Lantai kamar tiba-tiba bergetar. Tanah di bawah tempat tidur mulai retak, mengeluarkan tanah basah dan cacing-cacing putih menggeliat. Dari retakan itu muncul sesuatu, kain putih kotor yang perlahan terangkat, seperti seseorang sedang keluar dari liang. Budi menjerit, membalik tubuhnya dan menendang pintu dengan sekuat tenaga. Retakan kecil muncul di kayunya, sekali lagi, dan lagi. Akhirnya pintu terlempar terbuka dan Budi terhempas keluar ke lorong. Tapi lorong itu bukan lagi lorong yang ia kenal. Dindingnya dipenuhi bercak darah, cermin di ujung lorong retak, dan di pantulannya ia melihat sosoknya sendiri, berdiri dengan kepala miring, mata hitam sepenuhnya, dan senyuman lebar yang tak pernah ia punya. Ketika ia melihat ke belakang, pintu kamar 13 tertutup perlahan. Tapi sebelum benar-benar menutup, sesuatu melemparkan sebuah foto keluar ke arah Budi. Ia memungutnya. Foto itu baru. Di dalamnya ada Arum, Nina, Rian, Yoga, dan dirinya sendiri. Berdiri di depan kosan, tersenyum lebar, dengan latar malam dan bulan penuh. Tapi ada satu sosok kecil di tengah mereka, anak laki-laki kecil, yang duduk bersila sambil memegang kendi. Pagi hari datang tanpa benar-benar membawa terang. Langit mendung bergelayut rendah, seolah menggantungkan ancaman yang tak terucap. Budi duduk di ruang tamu kosannya dengan mata sembab dan wajah pucat. Malam itu masih berputar-putar di kepalanya, mata, sekecil di bawah ranjang, suara-suara bisikan, dan foto itu. Foto dengan dirinya sendiri berdiri di antara makhluk-makhluk yang seharusnya tidak ada. Ia sempat berpikir untuk kabur, pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi setiap kali melangkah, keluar pagar, tubuhnya berat seperti diikat. Seperti ada kekuatan yang menahan, kosan itu perlahan mulai menggenggamnya erat. Hari itu terasa panjang dan menyesakkan. Para penghuni beraktivitas seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Nina terlihat duduk di teras sambil merajut sesuatu dengan benang merah tua, matanya kosong menghadap taman kecil yang tak pernah ditanami bunga. Rian lewat di lorong dan Budi tanpa sadar mengamati bayangannya di lantai. Tak ada, sama seperti yang ia lihat pertama kali. Namun sorenya, kekacauan dimulai. Yoga, salah satu mahasiswa baru, datang terburu-buru dengan napas tersengal. Wajahnya tegang, suaranya bergetar saat berbicara. Pak, Dika udah 3 hari nggak kelihatan. Kamarnya dikunci dari dalam, nggak ada jawaban. Budi langsung berdiri, jantungnya mencelus. 3 hari, padahal ia baru bicara dengan Dika kemarin. Atau
ia pikir bicara. Dalam kepalanya, ingatan itu kabur. Mereka bertiga, Budi, Yoga, dan Rian, naik ke lantai 2. Beberapa penghuni lain mulai ikut berdatangan, berbisik-bisik. Wajah mereka menyiratkan keresahan yang sama. Pintu kamar Dika tampak tertutup rapat. Tidak ada suara dari dalam. Budi mengetuk. Tak ada jawaban. Ia mencoba memutar gagang terkunci. "Pak, coba dobrak," ujar Yoga. Suaranya terdengar memohon. Dengan satu gerakan kuat, Budi menendang pintu. Sekali, 2 kali. Akhirnya terbuka. Aroma menyengat langsung menyeruak keluar. Lebih busuk dari bangkai. Lebih menusuk dari darah basi. Ruangan gelap. Tirai ditutup rapat. Mereka masuk perlahan. Cahaya dari koridor sedikit menerangi isi kamar. Di dalam, mereka menemukan tubuh Dika tergantung di tengah ruangan dengan posisi yang tak wajar. Kakinya nyaris menyentuh lantai. Lehernya terjerat tali jemuran yang diikatkan ke balok atas. Tapi, bukan itu yang membuat semua orang terpaku. Ususnya terburai keluar, membentuk angka 13 di lantai yang berlumuran darah. Matanya membelalak, lidah menjulur. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Teriakan Yoga memecah keheningan. Nina yang ikut datang langsung jatuh pingsan. Beberapa penghuni berlari keluar sambil menutup mulut, mual dan panik. Budi hanya berdiri mematung. Polisi datang 1 jam kemudian. Mereka mengamankan lokasi, mengangkat tubuh Dika, dan memulai penyelidikan. Namun, yang membuat semua orang semakin bingung dan takut adalah kesimpulan awal mereka. Tubuhnya sudah dalam kondisi membusuk, seperti sudah mati 3 atau 4 hari. Budi langsung menoleh pada Yoga. "Kau bilang terakhir lihat dia 3 hari lalu?" Yoga mengangguk cepat. "Iya, Pak. Tapi kemarin, saya sempat dengar suara TV dari kamarnya. Saya kira dia lagi istirahat." Petugas forensik menambahkan, ada yang aneh. Di lidah korban ada jahitan benang, seperti dijahit dari dalam. Seketika Budi teringat sesuatu, benang merah, Nina. Ia langsung mencari perempuan itu, tapi tidak menemukannya di mana-mana. Kamarnya kosong, tempat tidurnya tertata rapi. Namun di meja kecil di sudut ruangan, ada boneka rajutan kecil dengan wajah mirip Dika, tergantung dengan benang merah di lehernya. Saat Budi memegang boneka itu, ia merasa seolah tangan boneka itu menggeliat, dingin, lembek, seperti daging. Malamnya suasana kosan berubah muram. Para penghuni saling berbisik. Ada yang mengemasi barang, ada yang menangis di lorong. Tapi beberapa tetap tinggal. Entah karena tak punya pilihan, atau karena sudah tak bisa kemana-mana. Di kamarnya, Budi duduk menatap kendi yang ia kubur. Di bawah tangga, bayangan anak kecil terus muncul di sudut matanya. Ia mendengar suara berlarian di tengah malam. Suara tawa kecil yang bergaung dari dalam dinding. Pukul 2 dini hari, ponselnya bergetar. Pesan masuk, nomor tak dikenal, hanya berisi 1 foto, foto Dika. Tubuhnya tergantung, tapi di latar belakang, kamar 13 terlihat terbuka, dan berdiri di dalamnya adalah Budi. Senyum lebar, mata gelap, mulut terbuka, menjulur panjang. Langit di atas kosan, kelam seperti jelaga. Budi belum tidur sejak peristiwa tragis di kamar Dika. Matanya merah, pipinya cekung, napasnya pendek-pendek. Setiap detik, seperti teror baru yang mengintai. Kosan itu kini jauh dari kata nyaman. Lorongnya dingin, setiap pintu seperti mengintip balik, dan suara-suara aneh mulai menjadi bagian dari malam. Tawa kecil, langkah kaki, kadang jeritan pelan seperti dari balik tembok. Tapi yang paling mengganggu adalah bau. Bau melati yang terlalu kuat, bercampur aroma amis darah, seperti setiap sudut menyimpan bangkai yang tak kasat mata. Budi duduk di dapur sambil menatap kosong kendi, yang mulai tampak retakan kecil di permukaannya. Ia ingat pesan Mbah Suro. Jangan buka kamar 13. Jangan sentuh kendi. Jangan tanya apa-apa. Tapi kini semuanya sudah rusak. Ia sudah membuka pintu terlarang itu. Ia sudah menyentuh rahasia. Dan Dika sudah menjadi korban. Di tengah rasa bersalah yang membekapnya, Budi akhirnya memutuskan sesuatu. Ia harus kembali ke tempat itu.
ke pondok Mbah Suro. Ia butuh penjelasan. Ia butuh cara untuk menghentikan semua ini. Perjalanan ke pinggir kota terasa seperti turun ke perut bumi. Jalanan kecil menuju pondok semakin sempit dan gelap, seolah semesta tahu bahwa tujuan Budi bukan untuk keselamatan, tapi untuk penyesalan pondok. Mbah Suro masih berdiri di antara pohon-pohon tua yang meringkuk seperti penjaga kubur. Daun-daun tak bersuara saat diinjak. Angin tak berani menyapa. Budi berdiri di depan pintu kayu lapuk itu, lalu mengetuk 3 kali. Tak ada jawaban, ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Pintu terbuka perlahan, berderit panjang, dan di dalamnya berdiri Mbah Suro, atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya sama, keriput, kurus, dan dibalut sarung kusam. Tapi wajahnya berbeda. Matanya lebih cekung, kulitnya lebih kelabu, dan senyumnya terlalu lebar. "Mbah!" Suara Budi pelan, hampir gemetar. Apa yang terjadi di kosan? Di Kamati, kamar 13 terbuka sendiri. Kenapa semua jadi seperti ini? Mbah Suro tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke dalam, mempersilahkan Budi duduk. Di atas meja ada semangkuk cairan merah yang mendidih pelan, mengeluarkan aroma daging busuk dan bunga kenanga. "Yang kau minta sudah mulai bekerja," kata Mbah Suro akhirnya. Suaranya berat seperti diseret dari dasar sumur. "Kosmu ramai, penghuni datang silih berganti, tapi ingat janji, semua ada harga." "Aku tidak tahu akan seperti ini," bentak Budi. "Aku tidak mau nyawa orang jadi tumbal." Mbah Suro tertawa. Tawa pelan, tapi menyesakkan. "Kau kira tumbal hanya tentang kematian? Tumbal bisa bentuknya kehilangan, kegilaan, atau keabadian dalam siksaan. Dika hanya awal. Kau sudah tanda tangani kontraknya saat kau kubur kendi itu. Arwah anak itu kini jadi penjaga. Ia haus dan ia lapar." Budi menunduk, tangannya gemetar. "Aku ingin batalkan semuanya, Mbah. Aku akan angkat kendi itu. Aku akan bakar. Aku akan..." "Tidak bisa," potong Mbah Suro tajam. "Kau pikir ini semudah menanam dan mencabut? Kau sudah buka pintu. Kau sudah undang mereka. Kau bahkan sudah beri mereka tubuh untuk ditinggali." Budi mengangkat wajahnya, bingung. "Tubuh siapa?" Mbah Suro mendekat, menatap tajam. "Rian, Nina, dan lainnya. Mereka bukan manusia. Mereka korban lama. Arwah mahasiswa dari tahun 80-an. Kau pikir kenapa Nina bicara tentang kampus zaman dulu? Mereka nunggu seseorang seperti kau, yang cukup bodoh untuk membuka pintu yang seharusnya ditutup." Budi melangkah mundur, tak percaya. "Kau bohong." Mbah Suro tersenyum makin lebar. Giginya bukan gigi manusia, runcing, penuh noda hitam dan merah, seperti milik pemakan daging mentah. "Kalau kau tidak percaya," katanya pelan sambil mengeluarkan sebuah buku tua dari balik kain. "Lihat ini." Buku itu berisi daftar nama-nama yang tak asing. Dika, Yoga, Nina, Rian. Dan di halaman terakhir, nama Budi tercetak dengan tinta merah pekat. Di bawahnya, tanggal wafat, belum diisi. Budi menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah jantungnya masih berdetak atau sudah tercekik ketakutan. Ia berbalik, berlari keluar dari pondok, menembus hutan, menembus kabut. Tapi suara Mbah Suro mengejarnya. "Kalau kau ingin selamat, kau harus beri mereka tubuh baru. 7 jiwa lagi, Budi. Hanya 7. Setelah itu, kau akan bebas." Malam itu, Budi kembali ke kosan dengan tubuh lunglai dan kepala seperti dihantam palu. Lorong gelap menyambutnya dengan keheningan yang aneh. Tidak ada suara, tidak ada napas. Namun saat ia melangkah ke tangga, ia melihat noda darah menetes dari langit-langit. Ia mendongak pelan. Dari celah plafon, tangan kecil menggantung, memegang potongan lidah yang masih meneteskan darah segar. Sejak malam Budi kembali dari pondok Mbah Suro, kosan itu tak pernah sama lagi. Setiap sudut seperti bernafas, dinding terasa lebih hangat, seolah memiliki nadi. Lorong-lorong memanjang lebih jauh dari yang ia ingat. Dan yang paling tak masuk akal, ada tangga menuju lantai 3. Padahal bangunan itu sejak dulu hanya 2 lantai. Budi ingat betul,
karena ia sendiri yang mengawasi proses renovasinya. Tapi kini, seolah-olah rumah itu memutuskan untuk tumbuh sendiri, perlahan menelan batas realita dan logika. Ia menatap tangga baru itu pagi-pagi buta saat kabut tipis menyelimuti halaman depan. Tangga dari kayu tua, namun tak berderit meski diinjak. Bau tanah basah merayap dari tiap celah, dan di ujungnya sebuah pintu coklat dengan angka tak terbaca menggantung setengah terbuka. Tapi Budi tak berani melangkah ke sana. Belum. Dari kamar ke kamar, suasana kos berubah drastis. Lampu sering padam sendiri, jendela terbuka meski dikunci, dan suara-suara mulai muncul dari toilet, dari lemari, dari balik dinding. Seseorang menangis, seseorang menyanyi. Kadang terdengar suara anak-anak berlarian dan tertawa. Lalu tiba-tiba sunyi seketika, membuat udara menebal hingga menusuk paru-paru. Budi mulai mencatat kejadian-kejadian itu dalam sebuah buku kecil. Ia mencatat jam berapa suara terdengar, siapa yang melapor, dan apa saja yang dilihat. Tapi setelah 2 hari, ia sadar bukunya selalu hilang saat pagi dan muncul kembali dengan tambahan tulisan tangan asing. Penuh coretan tak terbaca, simbol, aneh dan gambar-gambar manusia terbalik dengan wajah terbakar. Yang paling mengguncangnya adalah saat salah satu penghuni baru, Ani, berlari keluar kos sambil menangis histeris. Ia mengatakan air keran berubah menjadi darah saat ia mencuci muka. Budi tak percaya sampai ia masuk ke kamar mandi dan mencoba sendiri. Memutar keran, air mengalir bening sesaat, lalu berubah pekat merah, mengental, dan menyisakan bau besi. Menyengat dari situ, semuanya jadi jauh lebih buruk. Pakaian-pakaian di jemuran berpindah sendiri, seringkali membentuk siluet manusia. Lampu menyala mati dalam pola yang membentuk kalimat samar di dinding. 7 tubuh lagi. Dan setiap malam Jumat, Budi mendengar suara langkah kaki berbaris rapi di lantai 2, seolah puluhan orang sedang melakukan upacara kematian. Rian semakin aneh. Ia jarang keluar kamar, tapi selalu terlihat di cermin-cermin. Berdiri di belakang siapapun yang sedang bercermin, meski pintunya terkunci rapat. Nina bicara sendiri, menyebut-nyebut nama-nama mahasiswa yang Budi tahu sudah meninggal bertahun-tahun. Lalu, kadang ia berdiri lama di depan kamar 13, menyentuh gagang pintunya sambil tersenyum kosong. Budi mulai kehilangan akal sehat. Ia bahkan beberapa kali melihat bayangan Siska, istrinya, berjalan melewati lorong sambil membawa koper. Tapi saat dikejar, sosok itu menghilang di dinding atau larut dalam kabut yang muncul dari dalam kulkas. Satu malam, ia coba memanjat tangga lantai 3. Langkah demi langkah, suasana berubah seperti masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Dindingnya basah, lantainya lengket, dan udara dipenuhi suara desahan. Saat sampai di atas, ia menemukan lorong panjang yang tak masuk akal, jauh lebih besar dari dimensi bangunan. Deretan pintu berdiri rapat seperti barisan nisan. Dari balik pintu-pintu itu, terdengar bisikan lirih. "Budi, kau akan jadi..." Ia berbalik, ingin turun, tapi tangga sudah hilang. Digantikan tembok berurat dengan lubang-lubang kecil menganga. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas, lalu membuka kembali. Dan ia sudah berdiri di depan kamarnya, di lantai 1. Tanpa bisa menjelaskan bagaimana ia bisa kembali. Budi duduk di tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat menoleh ke meja, ia melihat kendi. Retakannya semakin besar dan dari dalamnya muncul tetesan darah mengalir pelan ke lantai. Saat ia dekati, cairan itu mulai membentuk tulisan. "Kau belum cukup, kami haus." Di luar kamarnya terdengar langkah kaki. Cepat, suara pintu terbanting, teriakan panik. Ia bergegas ke lorong dan melihat salah satu penghuni baru, Dina, berlari dari arah kamar mandi sambil memegang tangannya yang berlumuran darah. "Ada yang menggigit aku dari dalam wastafel," isaknya. "Tangan kecil, kuku panjang, aku rasa itu anak kecil." Budi mengunci semua pintu malam itu, tapi tahu itu sia-sia. Kosan ini sudah hidup, bernyawa, dan lapar. Ia mulai berpikir, mungkin memang harus ada 7 tubuh lagi. Mungkin jika ia pilih korbannya sendiri, ia bisa mengendalikan semuanya. Tapi suara di dalam kepalanya berkata lain. Suara anak kecil, bernyanyi seperti di ayunan. Lagu yang ia kenal dari mimpi.
lagu pengantar tidur yang dibisikkan Siska sebelum menghilang. Tepat tengah malam, bel rumah berbunyi. Budi membuka dengan tangan gemetar. Budi nyaris tak bisa bernapas saat melihat wajah wanita muda di depan pintu. Meski rambutnya menutupi sebagian wajah, suara itu terlalu familiar. Ia tertegun, matanya bergetar. "Siska?" bisiknya lirih. Tapi sosok itu hanya tersenyum tipis, menyeringai aneh, lalu melangkah masuk tanpa diminta, meninggalkan jejak air yang kental seperti darah. Budi mengikuti dari belakang, pikirannya kacau. Siska seharusnya sudah hilang, tapi tubuh itu, bau parfumnya, bahkan cara jalannya, persis istrinya. Namun, ada sesuatu yang salah. Kulitnya terlalu pucat, dan mata yang dulu hangat kini kosong seperti cangkang. Siska berhenti di depan kamar 13, tangannya menyentuh gagang pintu yang seharusnya terkunci. Pintu itu terbuka perlahan, tanpa bunyi. Aroma melati dan bangkai menyembur keluar, menusuk seperti ribuan jarum tajam menari di lubang hidung. "Siska, jangan masuk," Budi berusaha menahan, tapi suaranya tak keluar seperti seharusnya. Tubuhnya berat, seperti ditahan oleh udara pekat. Istrinya masuk ke kamar itu tanpa ragu, lalu pintu menutup sendiri dengan bunyi klik lirih yang membuat jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Malam itu, Budi duduk di depan kamar 13, menunggu, memanggil-manggil Siska dalam hati. Tak ada suara dari dalam, tak ada tangisan, tak ada gerakan. Kosan sepi seperti kuburan. Dingin menjalar dari lantai. Waktu terasa membeku, dan Budi tertidur di lantai yang keras, bermimpi tentang bayi menangis dalam kendi. Suara itu melengking, memanggilnya ayah, ayah. 3 hari berlalu, Siska tidak keluar dari kamar. Tak ada jejaknya di dapur, tak ada pakaian yang dicuci. Beberapa penghuni mulai mengeluh. Mereka mencium bau aneh dari lantai 2. Budi mencoba membuka pintu kamar 13, tapi kuncinya hilang entah kemana. Ia memanggil Siska lewat celah bawah pintu, tapi tak pernah ada jawaban. Hari keempat, langit mendung sejak pagi. Petir menggelegar meski hujan tak turun. Seekor kucing hitam ditemukan mati di depan tangga dengan mata tercongkel. Budi naik ke atap untuk mengecek antena TV yang mati, dan di sanalah ia menemukannya. Siska, tubuhnya tergeletak di tengah atap yang basah. Bajunya compang-camping, tubuhnya dipenuhi bekas cakar yang dalam dan menganga. Tapi yang membuat Budi benar-benar muntah adalah mulutnya. Mulut yang dulu selalu mencium keningnya tiap pagi, kini dijahit dengan benang lawe hitam, kasar, dan berdarah. Mata Siska terbuka lebar, tak berkedip, memandang langit yang kelabu dengan tatapan putus asa yang membekas sampai ke sumsum. Polisi datang, tapi tidak menemukan jejak siapapun selain Budi. Mereka bertanya, kenapa istrinya bisa sampai ke atap, bagaimana ia bisa terbunuh seperti itu, dan mengapa semua pintu kamar di lantai 2 terkunci dari dalam. Budi hanya diam, karena setiap kali ia membuka mulut, ia mendengar nyanyian dari kendi di kamarnya. Lagu pengantar tidur yang kini berubah menjadi ratapan. Setelah polisi pergi, kosan lebih sepi dari sebelumnya. Beberapa penghuni memutuskan pindah, tapi malam itu, lorong menjadi hidup kembali. Dinding-dinding bergetar pelan, seperti tertawa. Di kamar mandi, cermin retak membentuk wajah Siska. Tersenyum dengan mulut yang dijahit, darahnya merembes ke ubin membentuk angka ganjil. Budi menghapusnya, tapi angka itu muncul kembali setiap kali ia berkedip. Budi tak tidur malam itu. Ia duduk di depan kendi, memeluk lutut, memandangi retakan yang makin besar. Dari dalamnya, kini tak hanya darah yang menetes, tapi juga potongan kecil kuku bayi dan serpihan kain putih yang basah dan dingin seperti dari dalam liang kubur. Ia ingin menghancurkan kendi itu, tapi tangannya seperti kehilangan tenaga setiap kali mencoba. Keesokan paginya, kosan tampak berbeda. Dinding lorong menjadi lebih sempit, dan pintu kamar 13 menghilang sepenuhnya, digantikan tembok polos yang entah sejak kapan berubah. Namun, saat Budi menyentuh tembok itu, terasa hangat, berdetak. Salah satu penghuni, seorang pria pendiam bernama Arif, menemukan secarik kertas di bawah pintu kamarnya. Kertas itu berisi tulisan tangan halus.
Giliranku berikutnya, ya? Budi gemetar saat membaca ulang. Tulisan itu ia kenal betul. Itu tulisan tangan Siska. Malam kembali turun dan angin di sekitar kosan berhenti sepenuhnya. Udara seperti mati. Bau melati bercampur anyir darah memenuhi setiap celah. Budi berdiri di depan kamar mandi, tempat Siska sering menyisir rambut. Cermin di sana mulai berkabut. Saat ia usap perlahan, wajah Siska muncul di balik bayangan. Mulutnya masih terjahit, tapi matanya menangis, mengalirkan darah. Budi tak lagi mengenali kosan miliknya sendiri. Lorong-lorongnya kini tak hanya gelap, tapi juga seolah memanjang tanpa ujung. Langkahnya menggema berkali-kali, terdengar seperti ada orang lain yang mengikuti di belakang, meski ia tahu dirinya sendirian. Sejak kematian Siska, suara-suara makin sering muncul. Bukan hanya tangisan bayi dari Candy, tapi juga tawa lirih, bisikan tak jelas, dan langkah kaki yang tak pernah terlihat pemiliknya. Ia mulai tak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Kadang ia tertidur di depan kamar mandi, lalu terbangun di loteng yang bahkan tak pernah ia buka sebelumnya. Tubuhnya mulai melemah, tapi pikirannya terus memaksanya bertahan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu, ia masuk ke kamar Nina tanpa mengetuk. Nina sedang berdiri menghadap tembok, membelakangi Budi. Rambutnya tergerai menutupi sebagian besar punggung, dan gaunnya seperti pakaian putih yang sudah terlalu lama direndam dalam air kembang. Budi memanggil pelan, tapi Nina tak menjawab. Ia melangkah lebih dekat, dan saat menyentuh bahunya, tubuh Nina perlahan berputar. Bukan dengan cara biasa, tapi kepalanya berputar lebih dulu, memutar nyaris 180 derajat sebelum tubuhnya mengikuti. Wajahnya penuh luka bakar tua, matanya hitam tanpa bola mata. Tahun 85, ucapnya, suaranya seperti retakan kaca. Kami semua dikumpulkan di sini, disuruh memilih hidup selamanya atau mati malam itu. Juga Budi mundur selangkah. Nina melangkah mendekat, napasnya seperti embusan es. Kami tak memilih apa-apa. Kami cuma anak kos biasa. Tapi Mbah Suro sudah punya jawabannya. Kami dibunuh, satu persatu. Mayat kami dicincang, dibakar, dimasukkan ke kendi. Untuk kekayaan, untuk kosan ini. Arwah kalian, kalian semua, mahasiswa yang sekarang, kalian bukan manusia lagi. Tanya Budi dengan suara gemetar. Nina tersenyum samar. Kami hanya ingin pulang. Tapi kendi itu penjara. Kami butuh tubuh baru, butuh wadah. Dan setiap kali seseorang membuka kamar 13, kami dapat kesempatan. Saat itu juga, Rian muncul di ambang pintu. Tubuhnya kaku seperti manekin, tapi senyumnya lembut. Budi, kamu orang pertama yang membuka pintu itu dalam 20 tahun. Kamu sudah bantu kami. Sekarang tinggal satu langkah lagi. Budi tertegun. Kenapa aku? Kenapa sekarang? Rian menatapnya lama, lalu berkata, karena kamu anak dari orang yang memulai ini semua. Mbah Suro bukan siapa-siapa. Dia cuma pelaksana. Yang menandatangani perjanjian adalah ayah kandungmu. Dunia seperti runtuh di kepala Budi. Seluruh hidupnya terasa seperti lelucon jahat. Ia teringat kenapa kosan ini diwariskan padanya, kenapa ia selalu merasa asing tinggal di dalamnya. Ia teringat pernah melihat foto-foto tua ayahnya bersama mahasiswa lain. Di ruang bawah tanah, semua tersenyum. Tapi tak ada yang bertahan hidup dari generasi itu, kecuali satu, ayahnya. Budi berlari ke kamar penyimpanan, membongkar lemari tua, membuka koper tua milik ayahnya. Di dalamnya, surat-surat kuno, foto-foto kelam, dan sebuah buku bersampul kain hitam. Di dalamnya tertulis daftar nama penghuni kosan sejak tahun 80-an. Banyak nama dicoret. Beberapa bertuliskan tumbal berhasil, tumbal gagal, dan yang paling menakutkan, tumbal yang dibutuhkan terakhir. Namanya sendiri tertulis di bagian bawah. Budi Saputra, tubuh terakhir untuk pembebasan. Tangannya gemetar. Suara-suara dari kendi semakin keras. Ia mendekat ke kamar tempat. Kendi itu disimpan. Di dalamnya, bayangan hitam mulai keluar, menjulur ke lantai seperti tangan-tangan anak kecil yang kelaparan. Dinding kamar berubah, dipenuhi coretan tangan mungil dan goresan kuku. Di cermin,
Bayangan Siska berdiri bersama bayi tanpa wajah, menunjuk ke arah kendi. "Budi, waktumu sudah datang." Ia jatuh terduduk, menangis. Tapi tangisannya tertelan oleh tangisan lain yang menggema dari seluruh penjuru bangunan. Ia tak sendirian lagi. Ratusan suara menyatu jadi satu. Suara mereka yang tak pernah pulang, arwah-arwah yang dijanjikan kebebasan, tapi dikurung selamanya. Dan ketika malam turun, kamar 13 muncul kembali. Pintu itu berdiri seperti mulut siap menelan siapapun yang berani masuk. Cahaya dari dalam berwarna merah temaram, seperti bara api yang belum padam. Hujan deras mengguyur atap kosan tua itu, membuat suara rintiknya terdengar seperti ribuan bisikan samar. Budi duduk di depan kendi di bawah tangga. Tubuhnya gemetar dan tangan menggenggam sebilah pisau kecil berlumur karat. Udara di sekitarnya dingin menusuk, namun peluh membasahi pelipisnya. Ia telah membaca semua isi buku warisan ayahnya. Di dalamnya tertulis cara untuk membatalkan perjanjian. Tapi syaratnya kejam. Gali kembali kendi itu dan bersiaplah menerima tukar guling. Budi mencangkul perlahan. Tanah di bawah tangga terasa lebih keras dari biasanya. Setiap kali ujung cangkul menghantam, seolah ada yang menjerit dari balik tanah. Setelah beberapa saat, kendi itu muncul kembali ke permukaan. Lebih tua, lebih gelap, dan lebih panas. Saat tangannya menyentuh leher kendi, benda itu bergetar, hebat, dan retakan halus muncul di sisinya. Bau amis langsung menyeruak, seperti darah yang telah mengering selama puluhan tahun. Ia membuka penutupnya, harus tahu isinya. Yang ia temukan bukan abu, melainkan gigi-gigi kecil, gigi anak-anak, tersusun seperti pagar rusak. Beberapa masih menempel daging hitam yang membusuk, berdenyut perlahan seolah masih hidup. Di tengahnya, sebutir mata manusia, membeku tapi berkedip. Budi menjerit dan terlempar ke belakang. Lantai berguncang, dan kendi mengeluarkan suara tangis bayi, tapi bukan tangis yang sedih. Tangis itu penuh marah, dendam, dan rindu yang menghitam. Dari pintu depan, Nina muncul. Tubuhnya kali ini tampak membusuk di beberapa bagian. Ia mendekat tanpa suara. "Sudah terlambat," katanya pelan. "Kau sudah membuka gerbangnya. Mereka tahu kau ingin mengingkari, dan mereka tidak suka." Tiba-tiba seluruh dinding bergetar. Cahaya lampu mati satu persatu. Kendi meledak, bukan menjadi pecahan, tapi menyemburkan cairan merah kehitaman ke langit-langit, membentuk tangan-tangan kecil yang menjulur liar ke segala arah. Salah satu tangan menempel di wajah Budi dan membisik, "Kami mau ayah ganti. Ayah ganti. Ayah ganti." Ia mencoba berdiri, melarikan diri, tapi lorong berubah bentuk. Kosan itu tidak lagi seperti bangunan biasa. Lantai menjadi tanah basah, atap ditumbuhi akar pohon, dan tembok dipenuhi wajah-wajah yang mengintip dari balik cat yang terkelupas. Setiap wajah berbisik, masing-masing menyebutkan satu nama. Budi, Budi, Budi. Ia kembali ke kamar. Di sana, ia menemukan foto tua yang sebelumnya tidak ada. Foto itu memperlihatkan dirinya, masih anak-anak, berdiri di depan kendi bersama ayahnya. Wajah ayahnya tersenyum lebar, matanya kosong. Di belakang mereka, berdiri barisan mahasiswa yang sekarang menjadi penghuni kos. Semua tersenyum, tapi tangan mereka terikat rantai. Dalam kegilaan yang mulai menyesakkan dadanya, Budi mengambil buku hitam itu. Ia membaca mantra pembatalan keras-keras. Berdiri di tengah ruangan sambil menggambar simbol di lantai menggunakan darah dari telapak tangannya. Lantai bergetar. Kosan seperti berteriak. Tapi kemudian suara lain datang. Suara itu bukan dari arwah, bukan dari kendi, tapi dari balik dinding. Suara laki-laki tua. "Kau pikir bisa lari dari warisanmu?" Mbah Suro muncul dari balik dinding, seolah menembus tembok itu. Wajahnya kali ini tak lagi seperti manusia. Kulitnya telah menyatu dengan bayangan. Matanya merah menyala, dan mulutnya bergerigi runcing seperti gergaji. Ritual itu hanya bisa dibatalkan dengan nyawa, bukan mantra, bukan darah, tapi pengorbanan sukarela. Budi menatapnya dengan panik. "Ambil aku, ambil saja nyawaku."
Mbah Suro tertawa. Suara tawanya menggema seperti ratusan tengkorak yang ditertawakan oleh belatung. Tapi mereka tidak mau kau mati begitu saja. Mereka ingin kau merasakan semua yang mereka rasakan sebelum akhirnya hancur. Lalu tanah di bawah kaki Budi runtuh. Ia terjatuh ke ruangan bawah tanah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ruangan itu dipenuhi pakaian mahasiswa, masing-masing masih berdarah dan hangus. Di tengah ruangan, sebuah altar dari tulang manusia menyala merah. Di atasnya, tubuh kecil terbaring, bayi yang menangis tanpa wajah, tubuhnya hanya kulit dan suara. Tiba-tiba, suara Siska terdengar, memanggil lirih dari pojok ruangan. Ia berdiri dengan tubuh berlumuran darah, namun senyumnya lembut. "Budi, selesaikan semuanya. Biar aku bantu." Tapi saat Budi mendekat, wajah Siska berubah. Mata dan mulutnya terjahit kembali, seperti saat ditemukan di atap. Ia menjerit tanpa suara, tubuhnya mencair jadi darah dan menyelimuti altar. Bayi itu tertawa, di belakangnya langkah kaki mendekat. Bukan satu, puluhan, ratusan. Semua penghuni kos muncul dari lorong-lorong gelap. Wajah mereka setengah busuk, setengah manusia. Mereka mendekat perlahan, membentuk lingkaran. Waktunya, tubuh terakhir. Budi berdiri di altar. Ia memejamkan mata, siap menyerahkan diri. Tapi sebelum pisau menyentuh dadanya, altar itu bergetar hebat. Bayi itu menghilang. Kosan bergemuruh. Sesuatu telah berubah. Kosan itu tidak lagi terasa seperti rumah. Dindingnya yang dulu tampak kokoh, kini merintih, seolah terjebak dalam kekelaman yang tak terungkapkan. Lorong-lorongnya yang panjang kini dipenuhi oleh bayangan yang bergerak sendiri, seperti potongan-potongan, mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Budi berlari melalui lorong sempit, nafasnya terengah-engah, wajahnya penuh kecemasan. Ia sudah terjebak di dalam permainan yang tak dapat dimengerti, sebuah labirin tanpa ujung, dan sepertinya setiap langkahnya hanya semakin menjebaknya lebih dalam. Tangan-tangan kecil itu kembali muncul. Mereka menjulur dari celah-celah tembok, menepuk-nepuk lantai dengan gerakan yang lembut, namun mematikan. Setiap jari yang menyentuhnya meninggalkan bekas basah, seakan ada darah yang mengalir dari dinding itu. Budi merasakan suhu ruangan semakin dingin, seolah udara di sekitarnya berubah menjadi es yang menembus hingga ke tulang. Hatinya berdegup keras, mencekam, seolah dunia di sekitarnya ingin menelan hidupnya dalam sekali telan. Dari ujung lorong, terdengar suara langkah kaki. Langkah yang teratur, pasti, namun anehnya, seperti ada lebih dari satu orang yang berjalan dalam irama yang sama. Budi menoleh. Di tengah kegelapan, beberapa wajah muncul dari balik bayangan. Tidak jelas, tidak sepenuhnya manusia, tetapi ada sosok-sosok yang bergerak mengikuti arah langkahnya. Wajah-wajah yang dikenalnya, wajah-wajah yang sudah mati. Mereka semua tersenyum, namun senyuman itu tidak menenangkan. Senyuman itu mengerikan. Dika, Siska, Nina, Rian, dan bahkan Mbah Suro, semua berdiri dengan tubuh mereka yang seolah-olah melayang di udara. Wajah-wajah mereka tampak hancur dan tak lagi bisa dikenali. Namun meskipun mereka tampak hancur, mereka tetap berjalan dengan kecepatan yang sama. Setiap wajah itu memandang Budi dengan mata kosong. Mata yang penuh dengan amarah yang tertahan, amarah yang tak bisa lepas karena keterikatan yang tak terputuskan. Budi merasa dirinya mulai tercekik. Suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin berat. Setiap langkah membawa getaran yang membuat lantai terasa bergetar. Udara menjadi semakin tebal, seperti terisi dengan energi gelap yang ingin menyelimuti segalanya. "Kau tak bisa lari, Budi," suara Mbah Suro terdengar di belakangnya. "Kami datang untuk menagih." Budi berlari lagi, kali ini lebih cepat. Kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik dari bawah tanah. Langkahnya semakin cepat, semakin tergesa-gesa, namun semakin lama, semakin banyak bayangan yang menghampirinya. Di depan lorong yang gelap itu, ia bisa melihat sebuah pintu. Pintu yang tidak pernah ada sebelumnya. Pintu itu dipenuhi dengan simbol-simbol yang belum pernah ia lihat.
simbol-simbol yang tampaknya berfungsi untuk menahan sesuatu yang sangat kuat. Namun, ketika ia mendekat, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Budi melangkah masuk, dan seketika itu juga ia terjatuh ke dalam ruangan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah ruang bawah tanah yang luas, dipenuhi dengan benda-benda yang tak bisa dikenali, semua mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar yang dipenuhi darah. Di sekeliling altar itu, tubuh-tubuh yang masih bergerak, meskipun sudah dalam keadaan hancur. Tubuh-tubuh itu terikat dengan rantai, menjerit dengan suara yang nyaris tak terdengar. Semua tampak seperti korban dari ritual yang telah lama terlupakan. Budi menginjakkan kakinya ke tanah. Tanah itu basah dan lengket, seperti darah yang tidak pernah kering. Ia melihat ke sekeliling dan matanya bertemu dengan sepasang mata yang penuh kebencian. Mata itu adalah milik Siska, istri yang ia cintai. Wajah Siska yang dulu cantik kini dipenuhi dengan bekas luka. Mulutnya terbelah dan di dalamnya terlihat lidah yang meluncur keluar. Tapi mata itu masih mengenalinya. Mata itu masih penuh dengan kasih sayang yang terkutuk. "Kau akan menggantikan kami, Budi," suara Siska terdengar. Namun kali ini tidak datang dari mulutnya. Suara itu berasal dari dalam tubuhnya, bergaung seperti gema yang tak berujung. "Kami tidak bisa pergi dan kau akan menggantikan kami. Kami butuh tubuh baru." Budi mundur, melangkah mundur dengan terburu-buru. Saat itu, tubuh-tubuh yang terikat di altar mulai bergerak, bangkit dari lantai dengan gerakan yang aneh dan terputus-putus. Mereka bergerak ke arah Budi. Wajah-wajah mereka berubah semakin buruk, semakin rusak. Mereka tidak lagi tampak seperti manusia. Mereka tampak seperti bagian dari kosan itu sendiri. Seperti roh-roh yang terperangkap, yang menuntut balas. Saat Budi berbalik untuk melarikan diri, lorong tempat ia datang mulai menghilang, tertutup oleh bayangan yang semakin tebal. Lantai di bawahnya runtuh, meninggalkan satu-satunya jalan keluar yang menuju kembali ke atas, ke lorong yang semakin gelap dan penuh dengan arwah yang mengintai. "Budi!" Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Siska, dengan wajah yang lebih mengerikan, berdiri di depan pintu. "Kau tidak bisa keluar. Kami akan menunggumu, Budi, untuk selamanya." Dan saat Budi mencoba melangkah ke depan, ia melihat bahwa pintu yang semula terbuka kini telah tertutup rapat. Ia tidak bisa keluar. Kosan itu tidak akan membiarkannya pergi. Budi merasa tubuhnya mulai kehabisan tenaga. Rasa takut yang menyelimuti jiwanya semakin dalam, menjeratnya dengan rapat seperti tali yang tak bisa terlepas. Ia berusaha meraih pegangan, mencari apa saja yang bisa membantunya melarikan diri dari dunia yang mulai runtuh ini. Namun setiap usaha itu hanya membuatnya semakin terperangkap. Lorong-lorong itu semakin sempit, semakin gelap, seolah menelan seluruh keberadaannya. Di hadapannya, pintu kamar 13 yang sudah lama terkutuk itu terbuka, menunggu dengan keganasan yang tak tertahankan. Dari dalam kamar itu, suara tangisan mulai terdengar. Suara anak-anak, lirih dan menyayat. Budi tahu suara itu bukan berasal dari manusia. Itu adalah suara roh-roh yang terperangkap, yang tak bisa lepas dari cengkraman yang mengikat mereka dalam penderitaan abadi. Suara itu membuat Budi ingin muntah, namun mulutnya kering, tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Semua gerakannya terhenti, seakan tubuhnya telah terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dengan tubuh gemetar, Budi melangkah masuk ke kamar 13. Begitu ia melewati ambang pintu, sebuah udara dingin menyambutnya, membuat seluruh tubuhnya merinding. Begitu matanya menyesuaikan dengan kegelapan di dalam kamar, ia melihat sosok-sosok yang mengerikan. Mereka terbaring di atas ranjang yang sudah rusak. Tubuh mereka seperti tercabik-cabik oleh waktu. Wajah-wajah mereka tampak hancur, mata mereka terbuka lebar, memandang Budi dengan kebencian yang tak bisa dimengerti. Semua penghuni kosan yang telah mati tampak menatapnya dari segala arah, dari setiap sudut kamar yang gelap dan penuh debu. Mereka tidak lagi berbicara, hanya diam, namun mata mereka berbicara. Mata yang penuh kebencian, amarah, dan kutukan. Setiap detik yang berlalu membuat Budi merasa semakin rapuh, semakin kecil,
seolah ia hanyalah bagian dari keputusasaan yang mengalir dalam tanah kosan itu. Lalu suara itu terdengar lagi, suara yang familiar. Suara Siska, istrinya yang sudah lama hilang, yang dulu ia cintai. "Budi." Suara itu datang dari dalam kamar. Budi menoleh, dan di ujung ruangan Siska berdiri, namun tubuhnya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Wajahnya terbelah, lidahnya terjulur panjang, dan matanya kosong, tak ada cahaya kehidupan di sana. "Kau harus ikut kami, Budi. Kami butuhmu." Siska melangkah ke depan, namun langkahnya tidaklah biasa. Tubuhnya bergerak dengan cara yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengendalikan gerakannya. Matanya tidak lagi bersinar dengan kasih sayang. Kini, matanya dipenuhi dengan amarah yang membara, amarah yang tak terlukiskan. Di belakangnya, bayangan hitam yang besar muncul, merayap seperti asap gelap mengelilingi seluruh kamar. Budi tahu bahwa itu bukanlah bayangan biasa. Itu adalah kekuatan jahat yang telah terperangkap dalam kosan ini sejak lama. "Jangan, Siska!" Budi berteriak, namun suaranya serasa terbungkam dalam dada. Ia mundur, berusaha mencari jalan keluar. Namun kamar itu sepertinya semakin mengecil, semakin menutup. Tiap langkahnya membawa kegelapan yang lebih pekat, seakan ruang di sekitarnya menelan cahaya. "Aku tidak akan menggantikan mereka. Aku tidak mau jadi seperti mereka." Namun Siska hanya tersenyum, senyuman yang lebih mengerikan dari sebelumnya. "Kau tidak punya pilihan, Budi," katanya dengan suara yang semakin serak. "Kau sudah datang terlalu jauh. Kami akan membawamu ke tempat yang lebih gelap, tempat di mana tak ada jalan keluar. Kami semua membutuhkanmu, Budi. Kau akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba, Budi merasakan tangan kecil yang terulur dari balik bayangan. Tangan yang dingin, keras, dan kaku. Tangan itu meraih pergelangan tangannya, menariknya dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Budi berteriak, namun teriakannya hanya tenggelam dalam kegelapan yang semakin pekat. Tanpa bisa ia hindari, tubuhnya terseret masuk ke dalam bayangan itu, ke dalam kegelapan yang mencekam. Di dalam kegelapan itu, Budi merasakan kulitnya melepuh. Terasa seperti ada api yang menyelimuti tubuhnya. Perlahan namun pasti. Tubuhnya terasa terbakar, panas yang tak terkatakan. Setiap inci kulitnya merasa hancur, meleleh. Suara tangisan bayi terdengar semakin dekat, semakin keras, seakan berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Suara itu semakin menyakitkan, semakin menjerit, seolah ingin mengeluarkan dirinya dari dalam tubuhnya. Namun tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika akhirnya ia menatap tubuhnya, Budi melihat wajahnya yang hancur. Kulitnya terkelupas, tubuhnya meledak dengan luka bakar yang mengerikan. Namun yang lebih mengerikan adalah senyuman yang muncul di wajahnya. Mulutnya menganga lebar, robek sampai ke telinga, seperti senyuman Joker yang mengerikan. Ia merasa dirinya tak lagi manusia, hanya sebuah wadah yang dipenuhi oleh teror dan kematian. Dan ketika semua itu terjadi, Budi tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar. Kosan itu telah menandainya, telah menjebaknya untuk selamanya. Kini, ia menjadi bagian dari mereka, para arwah yang terperangkap, yang menunggu saatnya untuk mengambil jiwa-jiwa baru. Kosan itu tidak pernah kosong, dan Budi adalah bagian dari kisah kelam itu yang akan terus berlanjut tanpa akhir. Kosan itu kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya, lebih mengerikan. Bangunannya yang dulu penuh dengan kegaduhan kini hanya menyisakan keheningan yang menekan. Tidak ada lagi suara tawa atau langkah kaki penghuni yang berlalu lalang. Kosan yang dulunya menjadi tempat berlindung bagi mahasiswa kini menjadi sebuah tempat yang terkutuk, dihuni oleh bayang-bayang masa lalu yang tak akan pernah bisa lepas. Semua yang datang ke sana hanya bisa merasakan kengerian yang menyelimuti, merasakan bahwa mereka bukanlah orang pertama yang terjebak dalam permainan gelap yang dimainkan oleh Mbah Suro Budi. Jika masih bisa disebut demikian, sekarang tak lebih dari sekedar arwah yang tersiksa, melayang di antara ruang dan waktu, menyaksikan dengan mata kosong bagaimana kosan itu terus menyerap kehidupan. Setiap malam, di teras depan, sosoknya kadang terlihat duduk termenung, memegang sebuah buku kecil yang sudah usang. Buku itu adalah buku penghuni kosan, daftar yang tak pernah berakhir. Setiap kali ada nama baru ditulis di dalamnya, sebuah kehidupan baru dipanggil untuk menjadi korban selanjutnya. Setiap malam Jumat,
Suara langkah kaki terdengar dari dalam bangunan itu. Ribuan langkah, seperti ratusan orang berjalan bersamaan, seakan-akan penghuni baru terus datang dan pergi. Suara mereka menciptakan gaung yang semakin mengerikan. Tak ada yang tahu siapa yang melangkah, hanya suara itu yang menambah kengerian. Malam yang gelap, bangunan itu sendiri seolah hidup, bergemuruh dengan kehidupan yang entah dari mana berasal. Para penghuni yang datang tak pernah tahu bahwa mereka hanya akan menjadi bagian dari cerita mengerikan ini. Mereka yang ingin sewa kamar di kosan itu, tertarik dengan harga murah yang ditawarkan, akan merasakan kejutan yang tak pernah mereka bayangkan. Pintu kamar 13 yang tertutup rapat akan terbuka dengan sendirinya, seakan memanggil mereka untuk memasuki ruang yang tidak pernah dimaksudkan untuk manusia. Begitu mereka melangkah masuk, bau melati yang menyengat akan menyergap mereka, bercampur dengan bau busuk yang tak terperikan, seakan ada sesuatu yang tak wajar bersembunyi di dalam. Beberapa orang mungkin mengira mereka hanya sedang dibohongi oleh imajinasi mereka sendiri, tetapi begitu mereka masuk ke dalam kamar, mereka akan tahu bahwa itu bukan sekedar mitos. Di dalam kamar itu, mereka akan melihat bayangan gelap yang bergerak-gerak, suara-suara yang datang dari tempat yang tak tampak, dan kadang di pojok ruangan, mereka akan melihat wajah-wajah yang muncul secara tiba-tiba, wajah-wajah yang tak bisa dikenali, dengan mata yang penuh dengan kebencian dan amarah. Mereka akan merasakan tangan-tangan dingin yang meraih mereka dari kegelapan, menarik mereka ke dalam dunia yang sudah lama terkutuk ini. Para penghuni yang datang untuk mencari tempat tinggal tidak akan menyadari bahwa mereka telah melangkah ke dalam perangkap yang tidak bisa dilepaskan. Ketika mereka mencoba berbalik dan keluar, mereka akan menemukan pintu yang telah menghilang, digantikan oleh dinding yang solid dan dingin. Kosan itu tidak menginginkan mereka pergi. Mereka sudah menjadi bagian dari cerita ini, bagian dari penghuni yang tak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Dan Budi, dalam bentuk arwahnya yang kini hancur, terus terjebak dalam pusaran kegelapan itu. Setiap kali ada nama baru dalam daftar penghuni kosan, dia akan melihat mereka. Dia akan melihat wajah-wajah yang datang dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik, hanya untuk dipertemukan dengan kegelapan yang menanti mereka. Dia akan melihat mereka seperti yang dia lakukan dulu, begitu percaya bahwa mereka tidak akan tersesat. Namun, tak ada jalan keluar dari kosan itu. Tak ada jalan keluar dari kegelapan yang mengelilinginya. Di setiap malam, ketika hujan turun dengan derasnya, suara tangisan akan terdengar dari dalam kamar 13. Tangisan yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Itu adalah suara para arwah yang terperangkap, yang tak bisa menemukan kedamaian. Mereka adalah para penghuni lama, yang sudah lama menunggu untuk bisa bebas dari kutukan yang membelenggu mereka. Namun kenyataannya, mereka tak pernah bisa pergi. Kosan itu mengikat mereka dengan tali yang tak bisa dilepaskan, dan mereka hanya bisa merasakan kehampaan yang abadi. Mereka yang melangkah ke dalam kosan ini tidak pernah menyadari apa yang akan mereka hadapi. Mereka yang merasa beruntung menemukan tempat tinggal murah itu hanya akan menjadi bagian dari daftar panjang penghuni yang sudah lama meninggalkan dunia ini. Mereka akan menjadi arwah yang terperangkap, terkutuk untuk selamanya. Nama mereka akan tertulis di buku penghuni, dan setiap malam mereka akan merasakan betapa terperangkapnya mereka, betapa mereka tak bisa melarikan diri dari kegelapan yang datang tanpa ampun. Kosan itu terus menunggu, terus mencari jiwa-jiwa baru untuk dipanggil. Setiap malam, pintu kamar 13 akan terbuka dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu kapan atau siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, kosan itu tak akan pernah benar-benar kosong. Karena di dalamnya ada banyak yang menunggu untuk menambah daftar penghuni yang baru. Jika ada yang cukup berani untuk masuk, maka pintu itu akan menyambut mereka dengan bau melati yang manis, namun mengerikan. Dan begitu mereka melangkah masuk, tak ada jalan keluar. Kosan itu masih menerima penghuni, tapi bukan untuk yang hidup.